Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah pecinta majelis ta'lim secangkir hikmah rahimakumullah. Para ustaz, para haji, calon ustaz dan calon haji semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih menetapkan iman dan Islam. Allah masih menjadikan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang tekun untuk mengaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita masih istiqomah dalam mencintai hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amaliyah kita, zahir dan batin kita. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, shalawat dan salam serta berkah duka mari kita doakan untuk kekasih kita yang paling utama, pemimpin semesta alam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, ampunan dan berkah dari Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Setelah kemarin kita bersama-sama mengetahui tentang asma Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram. Artinya sudah kita pahami yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Keagungan lebih hubungannya dengan zat Allah yang maha mulia, sifat-sifat Allah yang agung seperti ilmunya yang sangat sempurna dan meliputi segala hal, kudrahnya yang sempurna dan semuanya. Kemudian juga kemuliaan Allah, ya, di mana kemuliaan Allah yang lebih kepada memberikan pemberian-pemberian yang besar kepada hamba-hambanya yang sangat diperlukan, juga menganugerahkan kepada kita hal-hal yang mungkin menurut kita itu biasa saja, padahal itu istimewa dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita bertakhalluq, ya, berakhlak dengan asma ini, ya. Kalau Dzul Jalali wal Ikram dinisbahkan kepada Asmaul Husna Allah, maka maksudnya adalah hanya Allah. Artinya Allah yang maha memiliki keagungan dan maha memiliki kemuliaan. Maka kita pun sebagai hamba Allah berusaha, ya, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang agung dan mulia tersebut. Yang pertama, ayyumina wa ya'taqida anna dzal jalali wal ikram ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Yang pertama, kita berupaya untuk mengimani, yakin bahwa dzul jalali wal ikram ini termasuk asmaul husna. Yakin Pak, ya? Yakin dzul jalali wal ikram itu termasuk asmaul husna.
dan berusaha untuk memahami artinya. Kemarin sudah dikasih tahu tentang maknanya ya, yang lebih luas lagi. Dan selalu makna tersebut kita hadirkan di hati kita. Jangan kita memahami ilmu sudah paham, udah. Ini kayak nggak ada yang nyangkut di hati. Ya, jadi hati kita dipenuhi dengan apa? Ya, apa dipenuhi dengan harapan-harapan duniawi saja, atau dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah? Nah, maka kita manfaatkan, kita isi hati kita menjadi hati yang penuh dengan hikmah, ya, yang penuh dengan ilmu, penuh dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan itu. Kemudian dan berupaya, ya, yang pertama masih itu berupaya untuk merasakan keagungan Allah dan kemuliaan Allah, ya. Jadi kita selalu menghayati di setiap waktu, ya memang Allah Maha Agung, Maha Sempurna, Allah Maha Mulia. Setiap pemberian Allah yang sampai kepada kita, ya, dan keluarga kita rasakan ini adalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah Dzul Jalali wal Ikram. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, wa ayyakuna muttasifan bi sifatil jalilah wal karimah Allah yaqtibi. Yang kedua, setelah tadi mengimani, kemudian setiap waktu kita mengingat keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah selalu wa ayyakuna muttasifan, berupaya untuk mempunyai sifat yang berupa sifat-sifat agung dan sifat-sifat mulia. Kalau Allah sifat agungnya sudah dikasih tahu kemarin ya, Allah maha iradah, ya, punya sifat iradah, itu keagungan Allah, yaitu iradahnya itu selalu lurus, kehendaknya Allah selalu terjadi, tidak ada yang menghalangi kehendak Allah, ya. Sifat kemuliaan Allah contohnya kemarin apa? Memberikan karunia, ya, kepada kita, mengampuni kita semua, itu karena kemuliaan Allah. Terus untuk manusia itu apa? Karena tentu berbeda. Maka sebagai hamba Allah berupaya bersifat dengan sifat-sifat yang agung dan sifat-sifat yang mulia, yang sesuai dengan standarnya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah. Apa itu sifat agung untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah? Contoh sifat-sifat agung untuk hamba-hamba Allah. Yang pertama, kal ikhlas. Seperti ikhlas. Ikhlas adalah sifat agung untuk seorang mukmin seperti kita, Pak. Kita beribadah itu hamba Allah, tetapi ibadahnya dengan ikhlas menjadi hamba Allah yang agung di sisi Allah. Jadi ikhlas itu akan membuat kita agung di sisi Allah, mulia di sisi Allah kalau kita ikhlas. Berarti kalau kita tidak ikhlas, belum menjadikan kita menjadi manusia yang agung. Maka ikhlaslah, kita latihan. Walaupun belum sempurna, kita berusaha. Apalagi di antara sifat agung manusia yang mengamalkan, yang berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna ini, wat-tawadhu, yaitu bertawadhu, andap asor, artinya selalu merasa diri, ya, tidak lebih baik daripada orang lain, ya, tidak sombong. Berarti tawadhu adalah sifat agungnya manusia. Kalau manusia punya sifat tawadhu, maka dia menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang punya akhlak agung, ya. Orang yang agung adalah orang yang selalu menjaga akhlaknya ini. Di antaranya tawadhu, nggak sombong dia, siap menerima kritik, ya Pak, ya. Dikritik, dinasihati, itu bukan maksudnya disakiti. Saya hadir di depan bapak-bapak jangan merasa disakiti saya, Pak. Walaupun bapak-bapak merasa sakit hati, dibilang begini, tersinggung. Yang apa Pak, tersinggung, tapi jangan sakit hati, jangan bersuudzon, Pak, ya. Ini karena cinta saya, Pak, sama bapak-bapak. Makanya kita pengen perbaiki akhlak kita, Pak, ya. Tawadhu termasuk akhlak yang agung untuk hamba Allah. Jadi takabur, akhlak yang hina, na'udzubillah min dzalik. Apalagi wala khaufu minallah, akhlak yang agung yang ketiga contohnya takut kepada Allah, takut murka Allah.
Coba kalau seorang hamba Allah takut benar-benar kepada Allah, dia mau berbuat maksiat, takut murka Allah, jangan-jangan Allah murka nih kalau kita melakukan maksiat seperti ini. Berarti orang ini berakhlak yang agung. Karena kenapa selalu terhubung, connect terus dengan Allah Dzal Jalal, ya. Apalagi contohnya lagi ar-raja ilallah, selalu punya harapan rahmat dari Allah. Jadi kalau orang sedang berusaha, berupaya, berjuang, kok belum dapat hasil, Pak? Orang yang punya akhlak mengilhami, berakhlak dengan Asmaul Husna ini akan selalu berusaha punya raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak putus asa dia. Saya berjuang karena Allah dan sesuai syariat, tidak haram. Optimis, insya Allah ada rahmah Allah datang kepada kita. Jadi kita optimis dengan rahmat Allah, ya. Jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rahmat yang agung, as-sabr, sabar. Orang yang sabar berarti akhlaknya agung. Nah, jadi kena sabar termasuk akhlakul jalilah, akhlak yang agung untuk seorang hamba. Ini ngaji berdua kali udah nggak sabar, nggak berangkat lagi tanpa alasan. Oh ternyata alasannya nggak kebagian kopi umpamanya gitu. Ya jangan gitu ya bos, ya sayang ya. Jadi iya ngomong ya. Apalagi di antara akhlak yang agung, wasyukur dan syukur. Orang yang selalu bersyukur, Pak, dapat kenikmatan iman. Alhamdulillah, disyukuri imannya dengan apa? Senantiasa menyuburkannya dengan ilmu. Zikrullah, selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dia syukur, alhamdulillah saya dapat hidangan, saya dapat ini dan itu, ya dapat ilmu, bisa ngaji ya, Pak. Senang nggak ngaji? Bersyukur, alhamdulillah. Banyak di antara orang-orang nggak mau ngaji, ya nggak dikasih cinta, nggak dikasih kepengennya ngaji. Ya makanya kalau ahli kubur melihat pahalanya nih orang ngaji, tuh pengen hidup lagi kayaknya. Karena pahalanya luar biasa, Pak. Di antara pahala orang ngaji, Pak, ini ibadahnya mesti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kenapa? Karena lagi belajar, Pak. Belajar, ya. Walaupun ustadz kalau ngaji tetap santri, ngaku santri aja terus. Insya Allah selalu diterima ibadah kita, Pak. Itu kehebatannya ya. Apalagi kehebatannya orang yang ngaji, senang ngaji, Pak. Ini dosa-dosanya banyak dihapus oleh Allah. Karena apa? Walaupun istighfarnya nggak begitu banyak, batu, air, binatang, semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang sedang ngaji, Pak. Walaupun ngajinya nggak paham, Pak. Walaupun ngajinya ngantuk, Pak. Tidur malah sampai ngorok. Diistighfar mereka semua, Pak. Jangan tersinggung, Pak. Saya juga dulu pernah ngalami, Pak. Tapi saya biarin aja, pengen dosa Bapak diampuni kan istighfar mereka. Luar biasa. Ikan-ikan di laut memohonkan ampun kepada Allah, kepada kita yang suka ngaji, dan dosa akan berkurang, Pak. Apalagi wat tawakkal, ya, wat tawakkul atau tawakal. Tawakal kepada Allah termasuk akhlak agung. Jadi kalau bertawakal kepada usaha sendiri, bertawakal kepada ilmu sendiri, bertawakal kepada perusahaan bukan kepada Allah, berarti orang ini hina di sisi Allah. Karena Allah memang sudah menyuruh kita falyatawakkalil mu'minun, ya. Maka orang yang beriman harus bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Ya, orang beriman adalah orang yang pasrah kepada Allah. Pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridho, ridho dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dikasih sakit 1 bulan, sehat cuma 1 hari, sakit lagi 2 bulan, harus punya ridho. Ridho berat nggak kira-kira? Oh berat sih. Insya Allah mudah-mudahan dikasih ridho. Allahumma. Iya. Bapak-bapak belum bisa menikmati sakit, Pak, ya. Bapak-bapak merasa nyaman dengan nikmat, belum bisa merasa nyaman dengan penyakit. Berarti itu belum balance itu, ya, belum enak rasa hati. Kenapa? Semuanya itu kepunyaan Allah, semuanya takdir Allah, ya. Dikasih rezeki ya senang, dikasih penyakit harusnya juga kencang, kayaknya sabar nih orang. Ya. Oke.
Paham ya? Itu akhlak jalilah, akhlak yang agung. Jadi korelasinya dengan ya dzal jalal. Yang kedua, akhlakul karimah. Ada akhlakul jalilah, ada akhlakul karimah. Akhlakul atau sifatul karimah. Apa contohnya seorang hamba Allah yang mengilhami berakhlak dengan asmaul husna ya dzal jalali wal ikram, yaitu bersifat dengan sifatul karimah. Contohnya apa? Kaljud, seperti dermawan, Pak. Dermawan ya artinya dia yakin rezeki itu punya Allah. Ada kelebihan dia kasih ya kepada yang membutuhkan. Jadi tidak bakhil, maka bakhil akhlak yang hina di sisi Allah tidak mulia. Yaitu al-jud, akhlakul karimah ya. Minimal tersenyum, Pak, kalau nggak punya duit, Pak. Ya, kalau lagi nggak punya duit, lagi ya udah ngaji aja tersenyum di sini aja. Ya, insya Allah jadi cakep. Allahumma. Apalagi wal hilmu. Al-hilmu bersifat santun, nggak mudah marah, nggak mudah baper, jengkel, nggak al-hilmu, ya itu akhlakul karimah. Jadi nyaman jadi temannya, nyaman nggak? Punya teman santun, enak, nggak gampang marah. Jadi prank nggak marah, ya, gampang. Contohnya yang terakhir, an-nasihah. Sifat an-nasihah, bahasa terjemahnya nasihat ya. Maksudnya an-nasihah adalah sifat mulia yang dengan sifat nasihat ini orang ini selalu mengharapkan kebaikan. Artinya selalu mendoakan, selalu menginginkan agar saudara-saudaranya menjadi orang yang bahagia, orang yang seneng, yang happy. Jadi, kalau ada penjual bakso ya, umpama gitu ya, dia seneng kalau temannya jual bakso laris, itu seneng. Jangan sebalik, kalau dia nih bakso saya cuma laku 1 biji doang. Nah, jadi sifat an-nasihah begitu. Jadi orang yang punya keinginan agar orang lain itu bahagia, agar orang lain itu enak, selamat ya. Jangan kalau kita punya teman yang sedang bikin gedek kita, jengkel kita, sakit, ya doanya jelek kita, jangan. Syukurin lu gara-gara dia kayak gitu langsung jadi azab dia. Jangan, na'udzubillah min. Jangan. An-nasihah itu karakter yang mulia. Itulah tentang bagaimana agar kita menerapkan asmaul husna dzul jalali wal ikram. Baik, kita doa dulu sambil nanti masih datang masih sedikit Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doanya niatnya berdoa apa ya? Niatnya berdoa tapi mungkin pakai lagu. Biasa aja, relax saja. Ini lagu saya sendiri mungkin. Ya. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام lagi ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Sekali lagi ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Masya Allah. Allahumma amin. Nangis Pak pakai lagu itu Pak?
malam-malam ya kita ingat dosa kita pengen kalau mati tetap dalam agama Islam. Kan pesan Allah begitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa Pak, nangis mohon sama Allah tengah malam Pak ya. Jangan lupa walaupun sekali ya kita baca ya dzal jalali wal ikram 3 kali itu untuk mitna atau amitna ala dinil Islam, matikanlah kami ya Allah ya dzal jalali wal ikram sesuai menetapi ajaran agama insyaallah semua husnul khatimah insyaallah. Maka kata Nabi alidhu ya dzal jalali wal ikram, selalulah sering membaca ya dzal jalali wal ikram, baca itu ya insyaallah. Mudah-mudahan dikasih husnul khatimah. Mau nambah apa cukup? Nambah apanya? Kopinya. Dikit lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dus salaf, para ulama salafus salihin menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam selalu membentangkan menyampaikan hikmahnya kepada hamba-hambanya di bumi dan memberikan hikmah tersebut kepada hati yang pantas untuk dimasuki hikmah tersebut. Jadi mereka para ahli ma'rifah billah ini menyampaikan ya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap malam berarti ba'dal maghrib sampai terbit fajar salat subuh Allah membentangkan menyebarkan hikmahnya ya, menyebarkan hikmahnya untuk semua hamba-hamba Allah di bumi dan akan diberikan hikmah itu kepada hati yang pantas menerimanya. Kira-kira pantas nggak nih bapak-bapak nih? Pantas ya? Pantesan apa pantas? Mudah-mudahan Allahumma ada yang nanya, hati apa sih yang pantas terima ya? Maka waqala Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi al-hikmatul lati nasyarallahu biha la taskunu qalban fi hubbud dunya. Hati yang dimasuki oleh Allah hikmah, hati yang dimasuki hikmah adalah hati yang di situ tidak ada hubbud dunya. Susah nggak Pak kira-kira? Nggak senang dunia? Senang nggak Pak kira-kira sama dunia? Padahal Al-Quran udah menyampaikan zuyyina linnasi hubbus syahawati ya. Kita dibikin senang dengan syahwat. Berarti kita harus melawan syahwat. Gimana Pak? Ayo. Nah, ya latihan Pak ya. Wahai, kenapa kita harus minta hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa kita sangat mengharapkan hikmah ini? Karena sifat-sifat agung tadi, sifat-sifat mulia tadi aslinya adalah karena hati itu ada hikmahnya. Maka kalau kita tidak bisa sabar, susah ikhlas, ya Pak ya, susah tawadhu, itu karena tidak ada hikmah di hati kita atau minim sekali hikmahnya. Ibarat cahaya sangat minim, cuma satu watt sepitir, nggak bisa menimbulkan akhlakul jalilah dan akhlakul karimah. Maka berusaha ya, itulah pentingnya kita belajar akhlak, kita terapkan dengan baik, selalu merasa diawasi lahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam kita berusaha husnudzon kepada sesama makhluk, berusaha ikhlas dan beribadah ya bertahap Pak. Ya, ikhlas banget mungkin belum bisa Pak ya, tapi insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Aku, kata Allah, kami ya akan berikan dia hidayah jalan menuju keridhaanku. Nah, jadi ada harapan. Artinya bapak-bapak jangan putus asa. Kita harus punya roja, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan akan menjadi kekuatan kita. Buktinya begini, kalau bapak-bapak diceritain di surga itu bidadarinya banyak, cantik-cantik, ya, kemudian muda-muda semua,
belum pernah tersentuh apapun, makanannya enak, masya Allah ya, tertarik nggak akhirnya? Amal ibadahnya kan jadi terangsang. Sayang ya, bagus dapat istana, dapat bidadari, macam-macam, gitu lah ya. Maka kita motivasi diri kita, kalau kita pengen punya akhlak yang mulia, akhlak yang agung, kita harus berusaha berjuang. Jadi ini tidak berdasarkan keturunan, Pak ya, tapi amal kita sendiri kita perjuangkan agar mendapatkan hikmah. Allahumma amin. Hubbud dunya yang dimaksud itu bukan sama sekali kesenangan dunia, bukan Pak ya. Yang dimaksud itu tidak menomorsatukan dunia. Barangkali orang yang ada hikmahnya itu mungkin lebih kaya daripada bapak-bapak, tetapi hatinya tidak nyantol terus dunianya, ya Pak ya. Selalu diyakin kekayaan ini dari Allah, ini harus ditasarrufkan untuk keridhaan Allah. Ilmu itu dari Allah, dia sebarkan, dia sampaikan, dia amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas. Itu maksudnya begitu Pak ya. Jadi bukan berarti nggak boleh punya duniawi, bukan ya. Jangan sampai kalah sama duniawi, atau mendapatkannya jangan sampai dengan jalan yang haram. Itu maksudnya ya. Jadi bagi bapak-bapak kerja aja terus, nggak boleh, tadi nggak dapat hikmah, hukum dunia, kepete kita. Bukan itu maksudnya. Ya, ingat semuanya karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Nah, gitu aja ya. Insya Allah bapak-bapak lambat laun dengan istiqomah mendapatkan buah ma'rifat, mendapatkan sifatul jalilah dan sifatul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin banyak di antara bapak-bapak yang tersinggung karena ucapan saya, mohon dimaafkan Pak ya. Mohon dimaafkan Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.